Pandemi COVID udah lebih dari setahun lamanya, dan belum juga ada tanda-tanda membaik. Dan varian baru virus SARS-CoV-2 bermunculan. Kok bisa ya? Ini kata dokter. Sama seperti manusia yang terus berevolusi mengikuti zaman, virus juga bermutasi untuk menyesuaikan diri biar tetap bisa bertahan hidup. Jadi, mutasi virus termasuk virus corona bukan hal yang baru atau tidak terduga. Virus dibedakan jadi virus DNA dan RNA. Sialnya, virus SARS-CoV-2 termasuk virus RNA, yang secara alami memang lebih mudah bermutasi. Virus cuma bisa hidup dan berkembang kalau berhasil masuk ke dalam sel makhluk hidup sebagai inangnya, karena si virus nggak punya perlengkapan untuk bereproduksi sendiri. Pada saat mutasi, virus akan melakukan adaptasi dan merubah materi genetiknya. Mutasi bisa terjadi karena banyak sekali faktor pendukungnya. Bisa jadi karena genetik, ras, perbedaan geografis, dan lain-lain. Jadi semakin banyak orang yang terinfeksi artinya semakin banyak virus yang beredar. Semakin banyak virus artinya dia semakin banyak yang bereplikasi dalam tubuh manusia dan berpotensi bermutasi. Awalnya cuma ada satu varian virus SARS-CoV yang ditemukan pertama di Wuhan. Sekarang ada varian Alpha. Varian ini ditemukan pertama kali di Inggris dan bikin tingkat kematian tertinggi akibat COVID di Inggris bulan Januari 2021 lalu karena bisa menular lebih cepat. Varian Beta. Varian ini dideteksi di Afrika Selatan pertama kali September 2020. Varian Gamma diidentifikasi pertama kali di Brazil Desember 2020. Varian Delta diidentifikasi pertama kali di India pada Desember 2020. Varian ini yang punya kemampuan menular paling cepat dari varian lainnya dan menunjukkan gejala yang lebih berat. Selain varian-varian tadi, saat ini juga diduga ada varian-varian baru lain yang mulai bermunculan dan masih diteliti lebih lanjut. Apapun variannya, pencegahannya tetap 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan vaksinasi. Untuk meningkatkan perlindungan, sekarang direkomendasikan penggunaan masker double. Kenapa? Karena penggunaan masker bedah aja cuma melindungi 56,1%, masker kain saja cuma melindungi 51,4%, dan masker bedah yang dipakai dengan metode simple slip melindungi 77%. Tapi penggunaan masker double, masker bedah yang dilapisi masker kain bisa memberikan perlindungan lebih baik sekitar 85,4%. Yuk, jadi jangan lupa 5M dan lakukan vaksinasi. Lindungi diri dan lindungi orang yang kita cintai, semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video.